bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang penuh inspirasi tentang seorang ustadz yang harus berhadapan dengan Nyai Roro Kidul untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Stay di tempat. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai habis. Desa Karangwangi adalah desa kecil yang damai, terletak di dekat pantai selatan. Penduduknya hidup sederhana, sebagian besar sebagai nelayan dan petani. Namun, ada satu nama yang sangat dikenal di desa ini, Ustadz Danu. Ia adalah sosok yang dikagumi karena kepintaran dan kefasihannya dalam berdakwah. Danu, yang awalnya hanya seorang santri biasa, berhasil meniti karirnya menjadi seorang ustadz yang disegani. Ia sering diundang ke berbagai acara pengajian, bahkan sampai ke desa-desa lain. Ceramahnya selalu menarik banyak orang karena gaya bahasanya yang santai namun penuh hikmah. Ustadz Danu itu memang luar biasa, kata Pak Surya, salah satu tetua desa, suatu hari di warung kopi. Dia nggak cuma paham agama, tapi juga dekat sama anak muda. Makanya, pesantrennya penuh terus. Betul, Pak, sahut Pak Wiryo, temannya. Kalau bukan karena beliau, mungkin banyak anak muda di desa ini yang masih keluyuran nggak jelas. Namun, semakin hari, ada perubahan dalam sikap Ustadz Danu. Popularitas yang ia raih perlahan membuatnya lebih percaya diri, bahkan cenderung sombong. Ia mulai merasa bahwa apapun yang ia lakukan selalu benar, dan ia tak lagi terlalu mendengarkan nasihat orang-orang di sekitarnya. Hal ini mulai terlihat ketika suatu hari, seorang warga desa, Bu Sarmi, datang meminta bantuan. Ustadz, saya mau minta tolong. Suami saya sakit keras, mungkin ada doa yang bisa dibacakan untuk kesembuhannya? Tanya Bu Sarmi dengan wajah penuh harap. Danu, yang sedang sibuk mempersiapkan ceramah, menjawab singkat. Oh, itu gampang, Bu. Ibu bacakan saja surat Yasin setiap malam. Insya Allah sembuh. Bu Sarmi mengangguk, tapi wajahnya terlihat sedikit kecewa. Biasanya, Ustadz Danu akan datang langsung untuk mendoakan orang yang sakit. Tapi kali ini, ia tampak terlalu sibuk untuk peduli. Di sisi lain, sikap Danu yang berubah juga mulai dirasakan oleh para tetua desa. Salah satunya adalah Pak Sastro, kepala adat yang dihormati. Suatu malam, ia berbincang dengan beberapa warga di balai desa. Danu itu baik, kita semua tahu. Tapi, belakangan ini dia seperti terlalu percaya diri. Dia sering menyepelekan adat kita, kata Pak Sastro. Betul, Pak, sahut Bu Ningsih. Kemarin, saya lihat dia bilang kalau larangan-larangan adat itu cuma mitos. Padahal, kita tahu ada hal-hal yang nggak bisa dijelaskan secara logika. Pak Sastro mengangguk pelan. Itu yang saya khawatirkan. Kalau dia terus seperti ini, bisa saja terjadi sesuatu yang buruk. Apalagi, desa kita ini dekat dengan pantai selatan. Pantai selatan memang dikenal sebagai tempat yang dikeramatkan oleh warga desa. Ada banyak aturan adat yang harus dihormati, seperti tidak boleh berbicara sembarangan di tepi pantai, tidak boleh memakai pakaian hijau, dan tidak boleh mengadakan acara besar tanpa izin tetua adat. Namun, Ustadz Danu merasa aturan-aturan itu tidak masuk akal. Ia sering berkata kepada para santrinya, adat itu harus dihormati, tapi bukan berarti kita harus percaya tahayul. Sebagai umat beragama, kita hanya bergantung pada Allah. Jangan takut dengan hal-hal seperti itu. Santri-santri Ustadz Danu mengangguk setuju. Bagi mereka, Ustadz mereka adalah sosok yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berani melawan hal-hal yang dianggap tidak rasional. Namun, perubahan sikap Ustadz Danu ini perlahan mulai membuat beberapa orang di desa merasa tidak nyaman. Apalagi, ia mulai merencanakan sesuatu yang dianggap berisiko, mengadakan pengajian besar di tepi pantai selatan. Saya ingin acara ini menjadi pengajian terbesar yang pernah ada di desa kita, ujar Ustadz Danu kepada beberapa panitia. Kita tunjukkan bahwa agama lebih kuat dari adat istiadat. Pak Sastro, yang mendengar rencana itu, segera menemui Danu di pesantren. Danu, saya dengar kamu mau bikin pengajian di pantai? Tanyanya dengan nada serius. Iya, Pak. Kenapa? Jawab Danu santai. Pantai selatan itu bukan tempat biasa. Ada aturan adat yang harus dihormati. Kalau kamu memaksa, bisa-bisa ada hal buruk yang terjadi, kata Pak Sastro mencoba memperingatkan. Danu tersenyum kecil. Pak Sastro, saya menghormati Anda sebagai kepala adat. Tapi,
Sebagai ustadz, tugas saya adalah membawa masyarakat menuju kebenaran. Kalau kita terus takut dengan hal-hal seperti itu, kapan kita maju? Pak Sastro menghela napas panjang. Saya sudah memperingatkan, Danu. Kalau terjadi sesuatu, jangan salahkan siapa-siapa. Namun, peringatan itu tidak membuat Danu gentar. Ia tetap melanjutkan persiapannya dengan penuh semangat. Bahkan, ia mengumumkan acara tersebut di seluruh desa dan mengundang tokoh-tokoh agama dari luar desa. Hadir ya, semuanya, kata Danu di masjid usai sholat Jumat. Acara ini akan menjadi momen besar untuk menunjukkan bahwa kebenaran agama lebih kuat dari kepercayaan lama yang tidak masuk akal. Sebagian besar warga antusias, tetapi ada juga yang merasa ragu. Berani sekali Ustadz Danu, bisik Bu Ningsih kepada Bu Sarmi. Kalau sampai ada apa-apa, bagaimana? Ya, kita lihat saja nanti, jawab Bu Sarmi sambil menggelengkan kepala. Hari pengajian pun semakin dekat. Semua persiapan berjalan lancar, dan warga desa bekerja sama untuk memastikan acara ini sukses. Namun, di balik semua itu, ada perasaan tegang yang menyelimuti desa. Banyak yang takut akan konsekuensi dari melanggar adat. Ustadz Danu, di sisi lain, tetap tenang dan yakin bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja. Ia percaya bahwa selama ia memiliki niat baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, takdir sudah mulai menyiapkan pelajaran besar untuknya. Hari menjelang pengajian besar yang direncanakan Ustadz Danu semakin dekat. Warga desa, baik yang mendukung maupun yang merasa khawatir, tetap ikut membantu persiapan. Namun, di balik itu semua, suara-suara sumbang tentang potensi bahaya semakin sering terdengar. Di balai desa, Pak Sastro mengadakan pertemuan kecil dengan para tetua adat. Suasana terasa tegang, karena ini bukan sekadar urusan acara biasa, melainkan potensi pelanggaran adat yang sudah diwariskan turun-temurun. Kita sudah peringatkan Ustadz Danu, tapi dia tetap bersikeras, kata Pak Sastro sambil mengetukkan tongkat kayunya ke lantai. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Tapi kita juga tidak mungkin menghentikannya secara paksa, sahut Pak Wiryo. Dia ustadz yang dihormati. Kalau kita melarang terlalu keras, nanti malah warga menganggap kita menentang agama. Pak Sastro mengangguk pelan. Ia memahami dilema itu. Kalau begitu, kita harus minta bantuan alam untuk mengingatkan dia. Kalau ada pertanda dari laut, mungkin dia akan sadar sendiri. Tetua lain setuju. Malam itu, mereka memanjatkan doa di balai desa, meminta perlindungan dan petunjuk dari para leluhur agar tidak terjadi sesuatu yang buruk. Di sisi lain, Ustadz Danu tetap sibuk mempersiapkan acara. Ia bahkan memerintahkan panitia untuk mendirikan panggung besar di tepi pantai, tepat di titik yang menurut adat sangat dilarang untuk aktivitas apapun. Pak Surya, salah satu panitia, mencoba memberanikan diri bicara. Ustadz, maaf sebelumnya. Apa tidak sebaiknya panggung dipindah sedikit ke dekat balai desa? Biar lebih aman. Ustadz Danu mengerutkan dahi. Kenapa harus pindah, Pak? Tempat di tepi pantai itu sudah sempurna. Pemandangannya bagus, dan orang-orang pasti senang. Tapi, Ustadz, Pak Surya melanjutkan, ada adat yang melarang kita mengadakan acara besar di situ. Tempat itu dianggap keramat. Mendengar itu, Ustadz Danu tertawa kecil. Pak Surya, kita ini umat beragama. Kita hanya takut pada Allah, bukan pada tempat-tempat yang dianggap keramat. Kalau kita terus mengikuti kepercayaan seperti itu, kapan kita bisa maju? Pak Surya terdiam. Ia ingin melanjutkan argumennya, tapi wajah Ustadz Danu yang penuh keyakinan membuatnya enggan memperdebatkan lebih jauh. Malam sebelum acara, langit di desa Karangwangi tampak aneh. Bintang-bintang yang biasanya berkelap-kelip dengan cerah terlihat suram, seolah-olah tertutup oleh kabut tipis. Angin yang berembus dari laut terasa dingin dan menusuk, bahkan lebih dari biasanya. Di rumahnya, Bu Sarmi yang sedang menyiapkan makanan untuk acara pengajian tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari arah pantai. Suara itu terdengar seperti ombak besar yang menghantam karang dengan kekuatan luar biasa. Pak, coba dengar itu, katanya kepada suaminya, Pak Raji. Pak Raji berdiri di depan pintu dan memandang ke arah pantai. Meski jaraknya cukup jauh, ia bisa melihat ombak yang lebih besar dari biasanya. Mungkin ini pertanda, gumamnya. Semoga Ustadz Danu tidak terlalu keras kepala. Sementara itu, di rumah Ustadz Danu, suasana tenang. Ia sedang duduk bersama beberapa santrinya, membahas rencana acara esok hari. Semuanya sudah siap? Tanyanya. Sudah, Ustadz, jawab salah satu santri.
Tapi tadi ada beberapa warga yang bilang kalau ada suara-suara aneh dari arah pantai. Ustadz Danu tersenyum tipis. Suara-suara aneh? Itu cuma ombak, biasa saja. Jangan terlalu dipikirkan. Besok kita akan menjalankan acara dengan niat baik, dan Allah pasti melindungi kita. Para santrinya mengangguk, meski beberapa di antaranya terlihat sedikit cemas. Keesokan harinya, cuaca di desa Karangwangi tampak cerah. Matahari bersinar terang, seolah menghapus semua kekhawatiran yang dirasakan warga malam sebelumnya. Namun, ketika warga mulai berkumpul di pantai untuk acara pengajian, suasana terasa berbeda. Kenapa ombaknya lebih besar dari biasanya? Tanya seorang ibu kepada temannya. Entahlah. Tapi tadi malam juga ada suara aneh dari laut. Jawab temannya. Di atas panggung, Ustadz Danu tampak bersemangat. Ia menyapa warga dengan senyuman lebar, sama sekali tidak menunjukkan rasa khawatir. Saudara-saudaraku, hari ini kita berkumpul di sini untuk memperkuat iman kita, katanya melalui mikrofon. Jangan takut pada mitos atau cerita-cerita lama. Kita ini umat yang beriman, yang hanya takut kepada Allah. Warga bertepuk tangan, meskipun beberapa orang masih merasa tidak nyaman. Pak Sastro, yang duduk di barisan depan, hanya bisa menghela napas panjang. Apa aku yang terlalu keras kepala, atau dia yang terlalu sombong, gumamnya. Acara pun dimulai, dan Ustadz Danu memulai ceramahnya. Namun, belum setengah jam berlangsung, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Ombak yang tadi hanya bergulung-gulung pelan kini mulai menghantam karang dengan keras. Beberapa warga mulai berbisik-bisik. Pak, ini kenapa anginnya jadi kencang begini? Tanya Bu Ningsih kepada suaminya. Enggak tahu. Tapi aku rasa ada yang enggak beres, jawabnya. Di atas panggung, Ustadz Danu tetap melanjutkan ceramahnya, meskipun angin kencang membuat suaranya sedikit terganggu. Kita tidak perlu takut, saudara-saudaraku, katanya dengan tegas. Ini hanya ujian kecil untuk menguji keimanan kita. Namun, tepat saat ia mengucapkan kalimat itu, gelombang besar tiba-tiba muncul di kejauhan. Warga yang melihatnya langsung panik dan berteriak. Ombak besar! Lari! Warga mulai berlarian menjauh dari pantai, sementara Ustadz Danu tetap berdiri di atas panggung, mencoba menenangkan mereka. Tenang, tenang! Jangan takut! Ini hanya fenomena alam biasa, teriaknya. Namun, gelombang itu terus mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Beberapa orang yang masih dekat dengan pantai terseret arus, meskipun mereka sudah berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Ustadz Danu akhirnya sadar bahwa ini bukan hal yang biasa. Ia mencoba turun dari panggung, tetapi gelombang besar menghantamnya sebelum ia sempat melangkah lebih jauh. Gelombang besar yang menghantam pantai itu datang begitu cepat dan memporak-porandakan segalanya. Warga yang semula panik berlarian kini berteriak histeris. Beberapa orang tercebur ke dalam air dan terhanyut, sementara yang lain berusaha menyelamatkan diri di tempat yang lebih tinggi. Ustadz Danu yang berdiri di panggung sempat berteriak, tetapi teriakan itu terhanyut oleh suara gemuruh ombak yang menggelegar. Apa yang terjadi? Ustadz Danu berteriak, mencoba bertahan di atas panggung yang bergoyang-goyang. Namun, sebelum ia bisa melangkah ke tempat yang lebih aman, sebuah gelombang besar menyapu tubuhnya dan menyeretnya ke tengah laut. Semuanya terjadi begitu cepat. Dalam sekejap, Ustadz Danu merasakan dirinya tenggelam, dililit arus yang kuat, dan tubuhnya tidak bisa melawan. Segalanya gelap. Hanya suara desisan air yang terdengar di telinga. Ketika ia merasa tubuhnya mulai kehilangan tenaga, seketika ada cahaya hijau yang menyilaukan matanya. Suasana di sekelilingnya berubah drastis. Ia merasa seperti berada di sebuah tempat yang tidak biasa, tempat yang jauh dari dunia yang dikenalnya. Di sekelilingnya, air laut berkilauan, dan gelombang seakan bergerak dengan ritme yang aneh. Tiba-tiba, sebuah suara lembut namun penuh wibawa terdengar di telinga Ustadz Danu. Suara itu bagaikan bisikan angin yang datang dari dasar laut, namun juga terasa menggetarkan jiwa. Kau melanggar hukum alam, Ustadz Danu, suara itu berkata, penuh ketegasan. Ustadz Danu menatap ke sekelilingnya, mencoba memahami situasi ini. Di hadapannya, sosok yang muncul sangat berbeda dari manusia biasa. Ia melihat seorang wanita cantik dengan rambut panjang yang tampak bergerak seolah hidup, dan gaun hijau yang berkilauan seolah terbuat dari lautan itu sendiri. Siapa kamu? Ustadz Danu mencoba berbicara, meskipun suaranya terdengar lemah dan gemetar. Saya adalah Nyai Roro Kidul, jawab wanita itu dengan tenang. Matanya menatap tajam ke dalam mata Ustadz Danu. Aku adalah Ratu Laut Selatan, yang mengatur semua kehidupan yang ada di sini.
Ustadz Danu terdiam. Meski sempat mendengar tentang Nyai Roro Kidul dalam cerita-cerita lama, ia tidak pernah menyangka akan bertemu langsung dengan sosok ini. Keberadaannya seakan menegaskan apa yang selama ini dianggapnya hanya sebagai mitos dan tahayul. Apa yang telah kau lakukan, Ustadz Danu? Suara Nyai Roro Kidul terdengar semakin kuat, namun tetap penuh kesan lembut. Kau datang ke pantai ini tanpa mematuhi adat, tanpa rasa hormat terhadap aturan yang telah ada sejak zaman nenek moyangmu. Kau meremehkan keseimbangan alam ini. Ustadz Danu merasa sebuah beban berat di dadanya. Ia ingin berbicara, tetapi kata-kata tidak keluar begitu saja. Segala rasa sombong dan keyakinan yang selama ini ia pegang erat seolah runtuh dalam sekejap. Apakah yang aku lakukan salah, Nyai? Akhirnya ia bisa mengucapkan kalimat itu dengan suara bergetar. Nyai Roro Kidul tersenyum, namun senyumnya tidak memberi rasa nyaman. Kau sudah melanggar batas. Tidak ada yang bisa mengganggu kedamaian laut ini tanpa konsekuensi. Dan ketika kau menantang hukum yang sudah berlaku, kau akan dipertanggungjawabkan. Maafkan aku, kata Ustadz Danu, suara penuh penyesalan. Aku tidak bermaksud melukai siapapun. Aku hanya ingin membawa masyarakat untuk lebih mengenal agama dan tidak terlalu terikat pada tahayul. Aku merasa, adat dan agama tidak perlu dipisahkan. Nyai Roro Kidul mengangguk pelan, seolah memahami maksud Ustadz Danu. Adat bukanlah tahayul, Ustadz. Itu adalah bagian dari keharmonisan hidup yang sudah ada jauh sebelum agama datang ke tanah ini. Keseimbangan antara agama dan adat adalah kunci untuk hidup yang penuh berkah. Ustadz Danu terdiam, memikirkan kata-kata itu. Bagaimana mungkin ia bisa selama ini begitu yakin bahwa hanya agama yang benar tanpa memahami bahwa adat dan budaya lokal juga punya peran yang tak kalah penting? Lalu, apa yang harus aku lakukan, Nyai? Ustadz Danu bertanya, merasa semakin kecil di hadapan sosok yang begitu besar ini. Nyai Roro Kidul menatapnya dengan tatapan tajam, tetapi tidak marah. Aku akan memberikanmu ujian, Ustadz Danu. Sebuah ujian yang akan menguji niat dan keikhlasanmu. Kau akan menjalani perjalanan yang akan mengubahmu, dan jika kau berhasil melewati ujian ini, aku akan memberimu kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu. Tanpa memberi kesempatan untuk bertanya lebih lanjut, Nyai Roro Kidul mengangkat tangannya. Sebuah pusaran air terbentuk di sekitar mereka, dan seketika tubuh Ustadz Danu merasa terangkat, seolah-olah diseret oleh kekuatan yang sangat besar. Ia merasa tubuhnya melayang, dibawa jauh ke suatu tempat yang tak bisa ia lihat. Namun, dalam sekejap, pemandangan di sekitarnya berubah lagi. Kini, Ustadz Danu berada di sebuah lembah yang sangat sunyi. Tidak ada suara, hanya ada bayangan-bayangan masa lalunya yang muncul satu persatu di hadapannya. Ia melihat dirinya sendiri, beberapa tahun yang lalu, saat ia pertama kali menjadi ustadz muda yang penuh semangat. Semua kata-katanya yang bijak dan ceramah-ceramah yang penuh motivasi tiba-tiba berubah menjadi kenangan yang menusuk hati. Ia melihat bagaimana kesombongannya mulai tumbuh setelah menjadi terkenal, bagaimana ia mulai meremehkan orang-orang yang memberinya nasihat, dan bagaimana ia mulai meragukan nilai-nilai yang diajarkan oleh adat dan kebudayaan setempat. Di hadapannya, bayangan orang-orang yang pernah ia sakiti muncul, mulai dari Bu Sarmi yang meminta doa untuk suaminya hingga Pak Surya yang mencoba menasehatinya tentang pentingnya adat. Mereka semua menatapnya dengan tatapan kecewa. Apa yang aku lakukan? Ustadz Danu berbisik, hatinya dipenuhi penyesalan. Namun, di balik bayangan-bayangan itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada perasaan yang mulai tumbuh, perasaan kesadaran akan kesalahan yang pernah ia buat. Ia mulai memahami bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki konsekuensinya, dan menjaga keseimbangan antara agama dan adat adalah bagian dari menjaga keharmonisan hidup. Nyai Roro Kidul, yang hadir dalam bayangan tersebut, tersenyum tipis. Kau sudah mulai mengerti, Ustadz Danu. Ini adalah perjalanan pertama untukmu. Jika kau berhasil, kau akan kembali ke dunia nyata dengan pemahaman baru. Tapi ingat, hanya dengan hati yang tulus dan sikap rendah hati, kau bisa mengubah takdirmu. Ustadz Danu merasakan tubuhnya kembali terangkat, seolah-olah dirinya dibawa oleh kekuatan yang luar biasa. Segala bayangan tentang kesombongan, pelanggaran adat, dan penyesalan yang telah dia alami mulai mengisi pikirannya. Ia merasa seakan-akan diseret kembali ke dunia nyata, namun tetap merasa cemas. Apa yang akan terjadi padanya? Apakah ia bisa memperbaiki semua kesalahannya? Ketika tubuhnya akhirnya menyentuh tanah, ia membuka mata dan mendapati dirinya berada di sebuah ruang yang luas. Tidak ada apapun di sekelilingnya selain ruang kosong yang gelap, kecuali satu sosok yang berdiri di depannya. Sosok itu adalah Nyai Roro Kidul,
yang kini tampak lebih megah dan penuh wibawa daripada sebelumnya. Gaun hijau yang dikenakannya berkilau seperti air laut yang tenang, dan rambut panjangnya bergerak seolah-olah ditiup angin meskipun tidak ada angin di tempat itu. Nyai Roro Kidul menatapnya tajam dengan mata yang bersinar keemasan. "Ustadz Danu," suaranya lembut namun penuh otoritas. "Kau sudah sampai di sini. Sekarang, aku akan memberimu pilihan." Ustadz Danu berdiri dengan kaku, hatinya masih berdebar kencang. Ia tahu, dialog ini bukanlah percakapan biasa. Ini adalah ujian yang akan menentukan masa depannya. "Pilihan apa, Nyai?" tanyanya dengan suara penuh rasa takut. Nyai Roro Kidul berjalan mendekat dan berhenti tepat di depannya. "Kau telah menantangku dengan tindakanmu, dan sekarang kau harus memilih antara dua jalan. Jalan pertama adalah kembali ke dunia manusia, tapi dengan harga yang harus kau bayar. Jalan kedua adalah tetap tinggal di sini, menjadi bagian dari kerajaan lautku selamanya. Kau akan menjadi bagian dari kekuasaanku, dihormati oleh semua yang berada di laut ini." Ustadz Danu terdiam, mencerna kata-kata Nyai Roro Kidul. Kembali ke dunia manusia, tetapi dengan harga yang harus dibayar. Apa maksudnya? Apa yang bisa ia bayar untuk menebus kesalahan-kesalahannya? Atau, apakah dia harus memilih untuk tinggal di sini, di dunia yang begitu asing dan menakutkan baginya? "Apa harga yang harus aku bayar?" akhirnya Ustadz Danu bertanya. Suaranya lirih. Nyai Roro Kidul mengangguk pelan. "Harga itu adalah kehormatanmu. Aku akan mengambil semua kebanggaanmu, semua penghargaan yang pernah kau terima, dan membuatmu memulai hidup baru, jauh dari sorotan dan penghormatan orang-orang. Kau akan menjadi manusia biasa, tanpa segala gelar yang kau miliki." Ustadz Danu merasa seperti ada beban berat yang tiba-tiba menindih dadanya. Selama ini, ia selalu merasa bahwa penghargaan dan pengakuan adalah hal yang sangat penting. Gelar ustadz, penghormatan dari para santri, dan rasa dipandang tinggi oleh masyarakat adalah bagian besar dari hidupnya. Kehilangan itu semua tentu saja terasa seperti kehilangan diri. Tapi, mengapa aku harus memilih itu? Kenapa tidak ada jalan lain? Ustadz Danu bertanya, perasaan bingung dan putus asa semakin dalam. Nyai Roro Kidul menatapnya dengan tatapan yang penuh pengetahuan. "Karena kebanggaanmu adalah kesalahan terbesar yang kau buat. Kau terjebak dalam bayang-bayang dirimu sendiri, dan itu yang membawa malapetaka ini. Jika kau memilih jalan kedua, kau akan hidup dengan kebanggaan yang hanya akan membuatmu semakin jauh dari kebenaran. Namun, jika kau memilih jalan pertama, kau akan kembali ke dunia dengan pembelajaran yang tulus, dan itulah yang akan membuatmu lebih kuat dan lebih bijaksana." Ustadz Danu memejamkan mata, mencoba mengumpulkan semua pikirannya. Jalan pertama, kembali ke dunia manusia, tetapi kehilangan semua kehormatan. Jalan kedua, tinggal di dunia laut, menjadi bagian dari kekuasaan Nyai Roro Kidul, tetapi menjadi terikat selamanya dengan dunia yang tidak ia kenal. Apa yang harus ia pilih? Apakah ada jalan ketiga? Tanya Ustadz Danu akhirnya. Suaranya mulai terdengar lebih tegas meskipun masih dipenuhi keraguan. Nyai Roro Kidul tersenyum tipis, senyum yang tidak sepenuhnya menyenangkan. "Jalan ketiga hanya ada di dalam hatimu, Ustadz Danu. Pilihan itu bukanlah sesuatu yang bisa aku tentukan untukmu. Tetapi, jalan ketiga adalah keputusanmu sendiri untuk berubah. Itu berarti kau harus benar-benar menyesali semua kesalahanmu, tidak hanya sekadar kata-kata, tetapi dengan tindakan yang nyata. Kau harus mencari kedamaian di dalam dirimu dan membuat perubahan yang sejati dalam hidupmu. Jika kau bisa melakukannya, mungkin kau akan menemukan jalan yang tidak aku sebutkan." Ustadz Danu merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya mulai bergoyang. Ia merasa bimbang dan cemas, tetapi juga ada secercah harapan yang muncul di dalam dirinya. Nyai Roro Kidul benar, selama ini ia hanya merasa puas dengan apa yang sudah ia capai, tetapi belum benar-benar menyesali tindakan dan pilihan-pilihannya. Ia tahu bahwa untuk bisa benar-benar memahami arti hidup dan keberadaannya, ia harus melewati ujian ini dengan sepenuh hati. "Aku memilih jalan pertama, Nyai," kata Ustadz Danu dengan suara yang lebih mantap. "Aku akan kembali ke dunia manusia. Tetapi aku berjanji akan menjalani hidup dengan lebih rendah hati dan lebih bijaksana. Aku tidak akan lagi terjebak dalam kebanggaan yang menyesatkan." Nyai Roro Kidul menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dipahami. "Keputusanmu sudah jelas, Ustadz Danu. Tapi ingat, jalanmu tidak akan mudah. Hanya dengan tekad yang kuat dan hati yang tulus, kau bisa kembali dengan pemahaman yang benar. Aku berharap pilihanmu ini bukan hanya sekadar kata-kata." Dengan sebuah gerakan tangan, Nyai Roro Kidul mengirimkan gelombang cahaya yang menyelimuti tubuh Ustadz Danu.
Ia merasa tubuhnya kembali melayang, diseret oleh kekuatan tak terlihat, dan sekejap mata ia merasakan dunia gelap yang kembali menghilang. Ustadz Danu merasakan tubuhnya kembali jatuh ke bumi. Tubuhnya terasa berat, dan ia membuka matanya perlahan-lahan. Suasana yang menyambutnya bukan lagi dunia laut yang penuh dengan kekuatan magis, melainkan pemandangan yang familiar, pantai selatan, tempat di mana semuanya dimulai. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Suasana di sekitar tampak lebih tenang, tidak ada lagi gelombang besar atau kerusuhan yang sempat terjadi sebelumnya. Warga sekitar tampak seperti biasa, tidak ada tanda-tanda malapetaka yang terjadi. Ia merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang sangat panjang, namun hatinya dipenuhi dengan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Ia merasa dirinya telah dibersihkan dari segala kegelisahan dan kesombongan yang selama ini menguasai dirinya. Namun, meskipun tampaknya dunia di sekitarnya tetap sama, Ustadz Danu tahu bahwa dirinya telah berubah. Dengan langkah yang masih terasa ragu, ia berjalan menuju kerumunan orang yang ada di dekat pantai. Beberapa di antara mereka melihatnya dengan tatapan bingung, sementara yang lain tampak melanjutkan aktivitas mereka seolah-olah tidak terjadi apapun. Tidak ada orang yang memberi sambutan khusus, tidak ada tepuk tangan atau rasa hormat seperti biasanya. Semua itu hilang. "Ustadz, apakah benar kamu yang ada di sana?" tanya salah seorang warga, Bu Sarmi, yang kebetulan sedang berada di dekat situ. Ia melihat Ustadz Danu dengan tatapan yang penuh keheranan. Ustadz Danu mengangguk perlahan. "Ya, Bu Sarmi. Saya kembali," jawabnya dengan suara rendah, hampir tidak terdengar. "Apa yang terjadi denganmu, Ustadz? Tadi kau tiba-tiba saja hilang, lalu ombak besar datang. Kami semua takut kau terbawa arus," kata Bu Sarmi, matanya penuh kekhawatiran. Ustadz Danu menundukkan kepala, menyadari bahwa dirinya sudah terlalu lama melupakan rasa hormat dan kesederhanaan. "Saya minta maaf, Bu Sarmi," ujarnya dengan tulus. "Saya telah salah. Saya melanggar aturan dan adat di tempat ini, dan saya menyesal." Bu Sarmi terkejut mendengar kata-kata tersebut. "Apa maksud Ustadz? Apa yang terjadi denganmu? Kamu selalu mengajarkan kami untuk menjaga agama dan adat bersama-sama." Ustadz Danu menarik napas dalam-dalam, merasakan penyesalan yang begitu dalam di hatinya. "Tadi saya bertemu dengan Nyai Roro Kidul. Saya melanggar hukum yang sudah ada sejak lama di sini. Saya meremehkan adat, dan saya pikir agama harus lebih dominan daripada semua yang ada di sekitarnya. Tetapi saya sekarang mengerti, adat dan agama tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling mengisi dan menjaga keseimbangan hidup kita." Beberapa warga yang mendengar percakapan itu mulai berkumpul, mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka tidak menyangka bahwa Ustadz Danu akan mengakui kesalahannya secara terbuka seperti itu. "Jadi, Ustadz Danu tidak lagi seperti dulu?" tanya Pak Surya, seorang warga yang cukup dihormati di desa itu. "Apakah artinya kita harus menanggalkan adat kita begitu saja?" Ustadz Danu menatap Pak Surya dengan penuh rasa hormat. "Tidak, Pak Surya. Saya tidak akan pernah menanggalkan adat. Saya hanya terlalu sibuk dengan pandangan saya sendiri dan tidak melihat bahwa adat adalah bagian dari keseimbangan hidup yang harus dijaga. Saya telah belajar bahwa kita harus saling menghormati, agama dan adat harus berjalan berdampingan." Pak Surya terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Kau sudah belajar, Ustadz. Itu yang terpenting. Tetapi ingat, perubahan tidak datang dengan mudah. Ini adalah perjalanan panjang." Ustadz Danu tersenyum, meskipun hatinya masih dipenuhi perasaan bersalah. Ia menyadari bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Perubahan yang ia alami bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dengan mata telanjang, namun lebih pada sikap dan cara berpikir yang perlahan akan terwujud dalam tindakan sehari-hari. Beberapa minggu berlalu setelah kejadian itu, dan kehidupan di desa kembali normal. Namun, bagi Ustadz Danu, semuanya telah berubah. Setiap kali ia mengadakan pengajian atau ceramah, ia selalu mengingat pesan yang disampaikan oleh Nyai Roro Kidul, untuk menjaga keseimbangan antara agama dan adat. Ia tidak lagi menganggap adat sebagai sesuatu yang kuno atau tidak penting. Justru, ia mulai mengajarkan kepada para santrinya bahwa mematuhi adat bukan berarti melawan agama, melainkan sebagai bagian dari menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Suatu hari, ketika Ustadz Danu sedang mengajar di masjid, salah seorang santri muda datang menghampirinya. "Ustadz, saya melihat ada perubahan pada diri Ustadz. Apa yang membuat Ustadz begitu berbeda sekarang?" Ustadz Danu tersenyum. "Perubahan itu datang karena kesalahan yang saya buat dulu, anak muda. Saya terlalu sering merasa benar dan lupa untuk mendengarkan orang lain.
Saya belajar bahwa hidup bukan hanya soal agama, tetapi juga tentang saling menghormati dan menjaga apa yang ada di sekitar kita, termasuk adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Santri itu mengangguk, sepertinya mulai memahami. Kami bangga memiliki ustadz yang bisa belajar dari kesalahan. Kesalahan adalah bagian dari perjalanan hidup, jawab Ustadz Danu sambil tersenyum bijak. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan berusaha menjadi lebih baik setelah itu. Setelah kejadian itu, kehidupan Ustadz Danu di desa semakin berubah, tetapi bukan hanya dirinya yang mengalami transformasi. Masyarakat sekitar juga mulai memperlihatkan perubahan yang lebih besar. Apa yang dulunya dianggap sebagai ritual kuno atau tahayul, kini mulai dipandang sebagai bagian penting dari kehidupan mereka, yang tidak boleh dipisahkan dari agama dan kehidupan sehari-hari. Ustadz Danu merasa lebih tenang, lebih diterima, dan lebih diterima oleh warga desa. Ia menyadari bahwa kesombongan dan keyakinan mutlak yang dulu ia pegang kini terasa seperti beban. Ketika ia mengajar, ia berbicara dengan lebih hati-hati, dengan kesadaran bahwa dalam berbicara dan bertindak, ia harus menjaga keseimbangan, baik antara agama dan adat, maupun antara keinginan pribadi dan keharmonisan bersama. Suatu hari, setelah pengajian yang berlangsung di masjid, Ustadz Danu berjalan menuju pantai selatan, tempat yang dulu sempat menjadi saksi dari peristiwa malapetaka yang terjadi. Ia merasa perlu untuk datang dan merenung, memberi penghormatan kepada tempat yang telah mengajarkannya banyak hal tentang diri dan kehidupan. Laut yang tenang tampak jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi gelombang besar yang menghancurkan, hanya suara ombak yang tenang, menghempas pasir di pantai. Ustadz Danu duduk di atas batu besar yang menghadap laut. Ia menarik napas dalam-dalam, mengingat setiap detik yang ia alami, pertemuannya dengan Nyai Roro Kidul, peringatan yang diberikan kepadanya, dan akhirnya, keputusan untuk berubah. Saya berterima kasih, Ustadz Danu berbisik pelan, seolah berbicara kepada laut yang luas. Saya tahu, saya tidak akan pernah melupakan pelajaran ini. Saat ia duduk merenung, tiba-tiba ada seorang wanita yang mendekat. Wanita itu mengenakan pakaian tradisional dengan kain hijau berkilau, yang seolah bergerak mengikuti alunan angin laut. Sosok itu tampak familiar, namun Ustadz Danu terkejut dan hampir tidak percaya. Nyai Roro Kidul? Ia bertanya, suaranya hampir tak terdengar. Nyai Roro Kidul tersenyum padanya, senyuman yang lembut namun penuh makna. Aku datang bukan untuk menguji lagi, Ustadz Danu, tetapi untuk memberitahu bahwa perjalananmu belum selesai. Apa yang telah kau pelajari adalah awal dari perjalanan panjang. Sekarang, kamu harus menyebarkan kebijaksanaan ini kepada orang-orang yang belum mengerti. Ustadz Danu mengangguk dengan paham. Saya mengerti, Nyai. Saya tidak akan berhenti di sini. Saya akan mengajarkan kepada orang lain bahwa agama dan adat bisa berjalan berdampingan, dan kita harus menjaga keduanya. Nyai Roro Kidul memandangnya dengan tatapan yang lebih lembut. Ingatlah, Ustadz Danu, kebijaksanaan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi tentang bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang akan lebih menghargai apa yang kau ajarkan melalui tindakanmu, bukan hanya kata-kata. Ustadz Danu mengangguk lagi. Terima kasih, Nyai. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Nyai Roro Kidul melambaikan tangan dan kemudian perlahan menghilang, menyatu dengan udara laut yang berhembus. Ustadz Danu tetap duduk, menikmati ketenangan yang datang setelah percakapan itu. Ia merasa lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, kehidupan Ustadz Danu kembali normal. Namun, perubahannya sangat terasa, tidak hanya dalam dirinya, tetapi juga dalam masyarakat di sekitarnya. Para santri mulai memahami lebih dalam tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara agama dan adat, bukan hanya sebagai pelajaran teori, tetapi sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Setiap hari, Ustadz Danu mengajarkan mereka untuk tidak hanya mencari ilmu agama, tetapi juga untuk menghargai adat yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Ia juga mulai melakukan lebih banyak dialog dengan masyarakat sekitar. Ia sering mengadakan pertemuan dengan warga, membahas bagaimana mereka bisa hidup berdampingan dengan tradisi mereka tanpa mengorbankan agama. Ia mengajarkan mereka bahwa adat bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, melainkan pelengkap yang menjaga harmoni dalam masyarakat. Suatu hari, saat mengunjungi sebuah acara adat di desa, Ustadz Danu melihat bagaimana masyarakat begitu antusias dan penuh semangat menjaga tradisi mereka. Ia melihat cara mereka menyambut tamu dengan penuh hormat, melibatkan upacara-upacara adat yang sangat kental dengan budaya lokal. Ia merasa bangga bisa berada di tengah-tengah mereka, merasakan kehangatan dan semangat yang tulus. Saya rasa, saya mulai memahami ini dengan lebih baik,
ujar Ustadz Danu kepada Pak Surya yang kebetulan ada di dekatnya. Adat ini adalah akar dari kehidupan kita. Tanpa adat, kita akan kehilangan jati diri kita sebagai orang yang hidup di tanah ini. Pak Surya tersenyum. Itulah yang kami harapkan dari seorang pemimpin agama, Ustadz. Kami tidak ingin agama dipisahkan dari adat. Semua harus berjalan bersama. Ustadz Danu mengangguk, merasa lega dan bahagia. Saya berjanji akan terus mengajarkan ini kepada semua orang. Tidak hanya untuk menjaga adat, tetapi untuk menjaga keharmonisan yang ada. Seiring berjalannya waktu, Ustadz Danu semakin dihormati bukan hanya sebagai seorang ustadz, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan penuh pengertian. Ia memahami betapa pentingnya untuk tidak mengutamakan satu hal di atas yang lain, melainkan menjaga keduanya dengan penuh hormat. Ia tahu bahwa hidup yang seimbang adalah hidup yang penuh berkah, dan kini ia bertekad untuk menjaga keseimbangan itu dalam setiap langkahnya. Namun, pertemuannya dengan Nyai Roro Kidul tetap menjadi kenangan yang tak terlupakan. Ia sadar bahwa dalam hidup, kita sering diuji dengan berbagai tantangan, dan hanya dengan rendah hati serta kesadaran akan kesalahan kita dapat berubah menjadi lebih baik. Bagi Ustadz Danu, perjalanan ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan terus ia jalani dengan penuh kesadaran, rendah hati, dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Dan di balik itu semua, ia tahu bahwa meskipun ada perbedaan antara agama dan adat, keduanya akan selalu berjalan beriringan, menjaga kehidupan ini tetap harmonis. Cerita ini pun berakhir, tetapi pelajaran yang didapatkan Ustadz Danu dan masyarakat di sekitarnya akan terus hidup dalam setiap tindakan mereka. Sebuah perjalanan yang dimulai dari kesalahan, diakhiri dengan perubahan dan kebijaksanaan yang membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik.